Orang Madura itu jangankan kafir, Muhammadiyah aja gak pantas. Iya. Orang Madura itu Muhammadiyah gak pantas orang Muhammad. Jadi di Muhammadiyah itu di Madura itu kalau Anda ditanya agamanya apa? NU, Cak. Saya Jesse dari Bekasi. Oh, jauh banget. Ya. Ya, saya diajakin sama teman saya ke sini. Diajakin tersesat ke sini ya. Anda kan harusnya di gereja di mana gitu. Kenapa ke sini? Ya, saya kebetulan kenalan dengan seorang wanita di Surabaya. Oh, siap. Ya, seorang muslimah ya. Muslimah. Dia mengajak saya untuk supaya masuk muslim. Sedangkan diminta untuk harus kan masuk muslim pertamanya. Saya tuh pengen belajar bagaimana caranya saya bisa belajar muslim itu harus mulai dari menjadi Islam itu harus mulai dari mana. Makanya ya saya enjoy aja dituduh Syiah gitu, gak apa-apa, biar ruwet sama Syiah aja gitu. Daripada ruwet NU sama Muhammadiyah. Wah, 40 juta sama 80 juta ini kalau ruwet repot ini. Nggak pakai AK-47 juga ruwet ini kalau 120 juta orang ruwet nih. Beberapa hal yang saya catat tadi untuk yang disiapkan oleh Indonesia agar menjadi Indonesia Emas 2045 ada beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan skill atau kemampuan bagi pemuda. Kemudian meningkatkan pendidikan, meningkatkan teknologi ya, seperti tadi ceritanya menarik sekali. Rusia dan Ukraina internetnya sudah nggak pakai kabel-kabelan, sudah nggak buffering, langsung dari satelit. Sedangkan Indonesia masih mikir bid'ah, masih mikir syirik dan lain sebagainya. Saya jadi ingat nih Bib, ini saya mau cerita sebentar. 3 hari yang lalu saya sempat share flyer ini, flyernya Habib sama Gus Bara ini untuk menarik massa agar datang semua. Ternyata kemudian ada yang replay ini story saya. Mbak, Habib itu kan Syiah. Allahu Akbar. Masih ada ya Bib ya yang bilang seperti itu. Masih ada yang seperti itu, masih ngurusin hal-hal yang seperti itu. Jadi meskipun kalau Syiah itu loh, kenapa begitu kan? Imam Syafi'i itu saja mengatakan, aku loh nggak apa-apa disebut Syiah, asalkan jika Syiah yang disebutkan itu adalah karena cintaku kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, gitu ya. Itu selingan. Lanjut, kemudian untuk meningkatkan Indonesia Emas 2045, hal yang dilakukan yaitu meningkatkan kesehatan, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat juga. Kemudian harus meningkatkan perekonomian, dan yang paling penting di antara segala hal itu adalah kita harus meningkatkan spiritualitas bagi pemuda agar kedepannya tidak menjadi pemuda yang tersesat. Oke, sekian narasumber yang dijelaskan. Mungkin sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin saya pilih, mohon maaf saya berdiri Habib Gus. Saya pilih 3 penanya untuk sesi pertama yang bisa ditanyakan kepada Habib dulu mungkin. Kemudian selanjutnya sesi yang kedua ditanyakan kepada Gus Bara. Saya pilih 3 orang. Tapi ini tadi ada yang request. Nah, ada yang request itu di pendaftar pertama, pendaftar pertanyaan pertama dari Bobby. Lupa namanya. Oh iya. Namanya JC. JC ini adalah saudara kita yang beragama muslim ya, beragama non muslim. Emang ada ya agama non muslim? Berarti kalau kita non Kristen gitu ya, agama kita banyak, non Kristen, non Buddha, non Katolik, non Protestan gitu kan. Ya, ini ada teman kita yang namanya JC. Beliau ini OTW login teman-teman. OTW login ya, login ke agama kita ya. Welcome to Mas JC. Cowok ya? Cowok. Mas JC mana nih? Boleh penampakannya? Oh iya, penampakannya. Boleh berdiri Mas JC? Oke, monggo. Mungkin bisa maju agak lebih dekat di sini, karena kalau dari belakang itu burem ya, nggak kelihatan. Namanya bagus ya, JC. Iya. Bukan JJ kan?
Yuk bisa yuk, asyhadu ya. Ini monggo di sini Mas Jesse, silahkan. Beliau ini ngefans banget, ngefans berat sama Habib dan ini rencananya mau login. Monggo Mas Jesse, barangkali ada yang mau disampaikan kepada Habib sepatah dua kata, berpatah-patah. Yuk. Kita mau log out, ini mau login. Aduh jangan Habib. Monggo Mas. Monggo silahkan sebut nama dan juga asalnya, tempat tinggal. Selamat malam semuanya. Halo. Saya Jesse dari Bekasi. Oh jauh banget. Ya. Ya, saya diajakin sama teman saya ke sini. Diajakin tersesat ke sini ya. Anda kan seharusnya di gereja di mana gitu. Kenapa ke sini? Ya, saya kebetulan kenalan dengan seorang wanita di Surabaya. Oh, siap. Ya, seorang muslimah ya, muslimah. Dia mengajak saya untuk supaya masuk muslim. Saya sendiri dengan agama saya sendiri sebenarnya udah lama nggak pernah lagi beragama. Sama di sini banyak yang gitu juga. Ya, Sholat subuh jam 8 itu bukan agama itu mah. Fanbase doang. saya sering nonton konten-kontennya Jafar, apalagi dengan MLI. Oh iya. Iya, dengan Tretan Muslim, Coki Pardede. Ya, saya salah satu orang yang mungkin hampir melupakan Tuhan gitu. Jadi sudah lama tidak pernah gereja juga, tidak pernah mengikuti ritual agama saya sendiri, dan saya tuh merasa tuh bahwa Tuhan tuh hampir tidak ada. Kalau di pandangan saya lah, sepengalaman hidup saya merasa tuh saya cuma bisa bertahan hidup ini, saya selalu mengandalkan diri sendiri, semua dengan logika. Saya dengan Islam ini sebenarnya tuh karena ya alasan pertama karena hubungan saya dengan muslimah ini saya pengen serius kan, sedangkan diminta untuk harus kan masuk muslim. Pertamanya saya tuh pengen belajar bagaimana caranya saya bisa belajar muslim itu harus mulai dari menjadi Islam itu harus mulai dari mana, karena saya rasa dasar agama kita, biarpun Kristen sendiri atau Islam sendiri, dasar agama bersama ya Bib ya, kita butuh keimanan untuk mengenal Tuhan atau Allah gitu ya. Ya, tapi saya ingin mengenal muslim itu harus mulai dari mana, itu yang saya nggak tahu. Itu aja sih Bib. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab Habib atau mengumpulkan pertanyaan dulu? Langsung aja. Langsung aja, nggih monggo Habib. JC ya? Iya, JC. JC, oke. Memang dari namanya kelihatan orang luar deh. Bercanda. Nah, dari mana memulainya ya? Pertama ini saya mau ngasih syarat dan ketentuan berlaku dulu ya. Jadi gini, dalam Islam itu sangat diharamkan seseorang itu masuk Islam karena kebutuhan asmara. Minimal kasihan sama mas-mas ini loh. Mas-mas ini makin sedikit pilihannya, stoknya makin menipis. Aku yang ngerti hari-hari ini tadi, tae gitu. Aku jomblo, iki wis udah kafir, masih mau ngerebut jatah saya lagi.
Enggak lah, bercanda. Jadi jadi tidak diperkenankan bagi kita untuk masuk Islam karena motivasi untuk pernikahan. Karena Islam itu soal kedaulatan kita. Bahwa kita memilih Islam karena ketrigger oleh pasangan kita, sehingga kemudian terbuka mata kita bahwa oh ternyata saya itu lebih yakin kepada Islam. Nah ya. Nah Anda kalau masuk Islam ngadepin gitu nanti. Biasanya dia narik-narik mic di masjid tuh. Terus jerit-jerit gitu. Kadang kan aku gitu kan sambil mangkuk speaker mic gitu. Jadi dan itu gak seminggu sekali seperti di agama Anda yang sekarang itu. Sehari 5 kali Anda dengar begitu. Jadi di roasting dulu biar kalau masuk Islam jadi benar-benar yakin gitu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya umat Islam diterima ya ditelan gitu. Jadi kalau ke-trigger artinya mata kita terbuka karena faktor-faktor itu gak ada masalah. Artinya itulah yang disebut jalan hidayah. Hidayah kita ya dari hubungan asmara kita, bisa dari guru kita, bisa dari ini dan itu, dari min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga dan jumlahnya itu jauh lebih banyak dari jumlah apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi itu syarat dan ketentuan berlakunya. Kemudian yang kedua adalah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu kalau masuk Islam syarat pertama dan utamanya adalah dia harus keluar dari agamanya yang sebelumnya. Nah ini banyak masih Muslim newbie, iya yang baru-baru itu sebenarnya dia tidak keluar dari agama sebelumnya, secara tidak sadar mungkin dia masih meyakini keyakinan sebelumnya, sembari dia juga meyakini Islam sebagai agama barunya, sehingga kemudian misalnya dia masih suka memperolok agama sebelumnya, itu menunjukkan dia masih baper itu sama mantannya. Iya kan? Anda kalau masih baper sama mantan Anda biasanya nge-stalking gitu, jelek-jelekin, ngefitnah dan lain sebagainya. Jadi pastikan itu bahwa Anda memilih Islam bukan karena salah paham kepada agama sebelumnya, sebagaimana Islam juga tidak ingin disalahpahami. Islam gak ingin disalahpahami sebagai agama perang, agama ini dan itu. Maka juga agama sebelumnya pastikan, oh iya saya sudah tidak yakin kepada agama sebelumnya. Dan kemudian mulainya dari mana? Ya mulainya dari syahadat. Enggak, itu bercanda juga. Tapi serius ya. Jadi mulainya dari mana? Mulainya berangkat dari, kalau dalam hazanah Islam itu disebutnya sebagai iman. Anda mulai mempelajari hal-hal yang sifatnya iman atau keyakinan-keyakinan dasar dalam Islam untuk kemudian Anda memilih. Karena kalau urusan lainnya Anda boleh ikut tuh. Misalnya urusan fikih, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu boleh ikut, malah wajib ikut ulama-ulama yang ada yang tersambung kepada imam-imam besar yang nyantol kepada Nabi Muhammad nantinya. Nggak boleh Anda misalnya nanti, wah saya bikin sholat sendiri gitu, begini begitu, ya nggak bisa gitu. Nah maka mulainya dari hal-hal yang sifatnya keimanan. Dan itu sifatnya bukan karena ke-trigger oleh apapun. Motivasinya bisa karena ke-trigger oleh calon pasangan Anda. Tapi soal iman Anda tidak boleh ngikut siapapun. Anda harus belajar secara berdaulat tentang keimanan itu. Kepada siapapun boleh, tapi tidak boleh karena itu. Tapi karena berarti begitu, oh iya berarti itu benar dan saya meyakini itu sebagai
satu iman yang baru bagi diri saya. Nah itu mulainya dari sana, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Mulainya dari sana. Karena dengan begitu Anda akan berdaulat sebagai seorang muslim. Pilihan itu ya karena Anda yang memilih, bukan karena yang lainnya. Karena kalau karena yang lainnya, ketika sesuatu yang lain itu tidak ada atau usang nantinya, maka Anda akan kembali itu. Karena itu dimulainya dari pembelajaran atas keimanan. Kalau Anda mau minta rekomendasi, ya kalau saya itu ada buku karya saya yang bisa Anda download gratis. Judulnya Apalagi Islam Kalau Bukan Cinta. Di website namanya islamcinta.co. Di sana saya jelaskan tentang aspek-aspek dari iman, Islam sampai ihsan. Semuanya bahwa Islam itu berdasarkan kepada nilai-nilai cinta. Insya Allah itu bisa membantu lah Anda untuk menemukan apa yang Anda cari. Tapi percayalah bahwa Islam itu pada akhirnya adalah kata kerja. Islam itu kalau dalam filsafat disebutnya becoming, terus bergerak. Itulah bedanya Islam dengan agama lainnya. Kalau di agama lain Anda masuk, udah pasti selamat tuh. Nah kalau di Islam belum tentu, ketika masuk belum tentu selamat. Anda harus bekerja dengan keislamannya. Nah seorang yang beruntung, yang selamat adalah seorang yang tidak pernah kafir. Apa itu kafir? Kafir itu adalah cover buku itu menutup, itu kafir. Kafir itu juga kiper. Makanya Anda yang main bola dan jadi kiper, Anda kafir. Kan kiper itu menutup gawang. Jadi kafir itu artinya Anda terus membuka pikiran dan hati Anda kepada hal-hal yang mungkin sebagai kebenaran-kebenaran baru yang ada di depan Anda. Karena di Islam itu nanti masih ruwet tuh. Ada NU, Muhammadiyah, si A, si B, si C, si D, si ruwet pokoknya ruwet. Nah, jadi pembelajaran terus-menerus itu yang kemudian menyelamatkan kita. Tidak pernah merasa benar, tapi terus merasa kurang benar dan terus memperbaiki diri. Dan tidak pernah picik melihat agama lain, tapi melihat agama lain dengan penuh cinta. Karena di antara aspek iman kita adalah bahwa nabi-nabi dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum ini juga adalah basis keimanan kita. Kita melihat Islam ini rangkaian dari agama-agama sebelumnya, di mana Islam sebagai titik sempurnanya. Jadi dari sana kalau saya, dan bisa jadi Anda lebih beruntung dari kita semua yang ada di sini, karena bisa jadi kita ini nggak pernah memilih Islam ini. Orang-orang seperti saya dan semua yang di sini mungkin nggak pernah memilih Islam, yang milihin bapaknya biasanya. Iya kan? Saya ini kan menjadi muslim kemungkinan karena kalau kafir ya gak pantas saja. Saya ini paling tidak ada dua alasan untuk gak pantas kafir. Pertama, saya cucunya pembawa Islam. Jadi masa cucu mengkhianati kakeknya gitu kan? Enggak lah. Jadi ikut kakeknya. Dan yang kedua karena saya itu darahnya Madura. Orang Madura itu jangankan kafir, Muhammadiyah aja gak pantas. Iya. Orang Madura itu Muhammadiyah gak pantas. Gak pantas orang Muhammadiyah. Jadi di Muhammadiyah itu, di Madura itu kalau Anda ditanya agamanya apa? NU, Cak. Minim kalau di Madura ini minim Anda sekafir-kafirnya Muhammadiyah lah. Jadi Muhammadiyah itu seolah-olah bukan Islam sudah. Makanya ya saya enjoy aja dituduh si A gitu, gak apa-apa, biar ruwet sama si A aja gitu.
daripada ruwet NU sama Muhammadiyah. Wah, berapa 40 juta sama 80 juta ini kalau ruwet repot ini. Nggak pakai AK-47 juga ruwet ini kalau 120 juta orang ruwet nih. Jadi ya udahlah. Jadi gitu sih kalau dari saya. Dan gini ya. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Ketika Anda berniat untuk mencari jalan terbaik untuk diri Anda, maka Anda akan pasti dipertemukan oleh Allah. Ketika Anda tulus, Anda akan dipertemukan. Anda gak usah nanya ke siapa-siapa. Allah yang akan memberikan jawaban atas semua kegundah gulanaan yang ada pada diri Anda. Kalau Anda niat yang tulus, Anda akan menemukan. Itu yang juga saya sering bilang kepada pasangan pacaran beda agama. Jadi, pacaran beda agama itu haram ya? Kata saya haram kuadrat. Jadi, beda agama itu nikah gak boleh, pacaran juga gak boleh gitu. Nah, cuma kata saya gini, cinta itu tidak memiliki agama, tapi semua agama mengajarkan tentang cinta. Maka kalau Anda punya ikatan cinta yang tulus dengan pasangan Anda, asalkan dijalani dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, sesehat-sehatnya, bahasa Islamnya sehalal-halalnya, pasti Anda akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Gimana caranya? Seperti saya sering cerita, Anda tahu Gita Savitri itu, vlogger itu. Itu dulu kan cowoknya non muslim. Nah, tapi mereka menjalani hubungan aja. Akhirnya ya si Paul ini kan kemudian masuk Islam dan akhirnya bisa menikah. Itu soal ketulusan cinta. Karena cinta itu adalah asas dari agama ini, kata Nabi Muhammad. Al-hubbu asasi. Cinta itu adalah asas dari agama ini. Jadi ya udah enjoy aja. Setiap orang punya spiritual journey-nya sendiri-sendiri, punya jalan spiritualnya sendiri-sendiri. Anda ikuti aja apa kata hati Anda, mau kemana. Pokoknya yaitu basisnya adalah cinta, karena dengan cinta Anda pasti akan menemukan jalan terbaik, dan dengan cinta Anda akan menjadi umat beragama yang baik, apapun agamanya ya. Soal salah benar itu urusannya masing-masing lah ya. Makanya saya sering tuh kalau bercandain pendeta Yeri kan ngomongnya enak tuh, begini, terus kata saya, pendeta Yeri ini omongannya benar, sayang agamanya, kata saya. Tidak benar menurut saya, tapi gak tahu kan menurut dia. Sama. Iya. Jadi itu Anda teknik menjadi Habib industri itu begitu. Biar gak kepeleset. Hati-hati. Jadi gak enak juga. Itu mungkin buat apa JJ. Mas JC. Bukan JJ, Beb. Kalau JJ Gita ya. Ya, bagaimana Mas JJ setelah mendengarkan penjelasan dari Habib, apakah yakin mau login nih? Yo bisa yo, disemangatin nih. Oh ya, apa konteks login dan lain sebagainya itu kita rayakan sebagai bentuk canda dan keakraban di antara kita sebagai orang yang berbeda agama ya. Saya kadang tuh, soalnya gini, ini penting. Saya itu ketika bercandain ini sama Boris Bokir, pagi itu ditelepon kiai saya. Karena kiai saya itu dapat bocoran video itu, nggak tahu dari siapa. Kayaknya dari teman sekamar saya di pondok yang benci saya itu. Oh, Madula nih kan Candi. Iya, karena dia hafalan Qurannya lebih banyak, tapi kok yang lebih kaya saya sekarang. Mungkin dia bangsat ini. Terus kiai saya negor saya, kamu nggak pantas itu, takut
menyakiti hati dia. Akhirnya 2 jam kemudian saya nelpon, karena kiai saya nyuruh telepon itu kamu Boris Bokir dan minta maaf. Nah saya telepon Boris Bokir, Boris saya bercanda ya, terus minta maaf kalau Borisnya makin heran kan ya, tumben mayoritas minta maaf ke minoritas. Salah lagi. Biasanya kan apa kamu gitu, minoritas anda gitu. Iya kan. Itu yang saya pernah tuh ditanya sama pemuda tersesat, kenapa yang ada di pom bensin itu hanya musola, kok gak ada gereja, berarti gak toleran Indonesia itu. Terus kata pendeta Yeri, iya karena kalau kita ibadahnya kan cuma hari Minggu, jadi ya gak perlu sampai ada di musola, gak perlu ke pom bensin lah, gak perlu sampai seperti ada di pom bensin. Kemudian kata saya gini, boleh saya bantu jawab pendeta Yeri? Mungkin pendeta Yeri tidak memiliki keberanian untuk menjawab yang sesungguhnya. Terus kata saya, karena di Indonesia itu gereja dan sumber api memang harus jauh. Ya benar. Kalau dekat tidak sehat rasanya. Kemudian rasanya orang yang nggak punya niat jadi, tampaknya keduanya kalau digabungkan menarik gitu. jadi gitu. Ini dalam konteks bercanda dan bukti bahwa kita itu sangat toleran. Karena kenapa? Karena saya ketika istri saya belum jadi istri saya, pas tunangan itu saya gak mau buang angin di depan istri saya. Tapi setelah istri saya jadi istri saya, Perang ya, Bib? wah, saya ketika buang angin justru saya tutup selimut biar istri saya merasakan. Nah nih ya, Anda kalau sama orang yang baru Anda kenal, misalnya ya saya sama Gus, lah Gus ini Gus baru kenal. Tapi kalau udah 1 tahun, Cuk Dendi yuk. Tapi kan itu bukti keakraban kan, bukti keakraban. Jadi itu, ini penting saya utarakan soalnya saya takut ditelepon kedua kalinya sama kiai saya gitu. Terima kasih. Jadi bercanda ya Mas Jece, yang tadi bercanda jangan diambil hati ya. Jangan juga cosplay jadi orang Islam ya, dimantapkan Tapi dulu yang hatinya. soal masuk Islam itu serius Mas Jesse. Nggak boleh cosplay ya Bib ya. Kayak tadi cosplay jadi wali. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin saya bisa memilih dari yang ini depan sendiri ya, pemudi yang terawat. Monggo Mbak, berdiri. Nah, sebutkan nama dan juga pertanyaannya satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, astagfirullah. Perihal niat tadi, Bib, hadisnya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ketika kita menggunakan wifi tetangga tanpa izin terlebih dahulu, karena tidak dikasih passwordnya, apakah hukumnya sama dengan seorang pencuri? Tapi niatnya itu diniati untuk kebaikan, misalnya untuk menonton kajian YouTube dari jenengan. Wah, ini benar-benar pertanyaan sesat ini. Terima kasih, dari saya Fariha dari Gedek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fariha atas pertanyaannya. Monggo Habib, gimana ini hukumnya Habib? Tabassumuka fi wajhi ahika lakas shadaqah. Kamu tersenyum kepada orang lain itu termasuk sedekah dalam Islam. Gimana hukumnya tersenyum kepada istri orang lain? Jadi menariknya di Islam itu adalah dia ada yang namanya trilogi. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Yang benar harus baik, yang baik harus indah. Azan benar, harus disampaikan dengan cara yang baik.
volumenya diatur. Jangan sampai mengganggu orang lain. Dan jangan sampai ya itu membuat orang lain yang awalnya tertarik kepada Islam jadi moh kepada Islam justru karena berisik banget ini kan. Dan harus indah. Makanya muazzin Nabi itu gak sembarang orang, gak Sayyidina Abu Bakar karena as-sabiqunal awwalun kemudian azan gitu. Sayyidina Umar azan, enggak. Bilal karena suaranya indah. Jadi benar, baik dan indah. Makanya kalau sekarang itu sembarang orang azan padahal bahkan kadang nggak tahu diri. Suaranya gak enak gitu. Iya kan? Bahkan mungkin karena frustasi ikut Indonesian Idol nggak dapet. Iya, dan mungkin dia marah karena kenapa pemenang Indonesian Idol selalu non muslim. Iya kan? Iya enggak? Jawaban saya adalah karena di muslim musik haram, gimana mau menang gitu. Gimana mau menang musik haram. Jadi trilogi itu, senyum itu baik tapi harus diterapkan kepada sesuatu yang benar. Contohnya gini ya, assalamualaikum itu baik tapi ada assalamualaikum yang haram itu. Assalamualaikum ukhti. itu haram tuh. Itu menggunakan syariat untuk kebejatan kita gitu. Itu mempolitisasi agama itu ya itu. Untuk kepentingan kita itu. Nah, jadi trilogi itu. Makanya urusan wifi itu juga sama. Apalagi orang pesantren kan tahu ya, gosok aja itu serius itu dosanya. Anda kan jangan sampai masuk neraka itu jalur gosok itu. Masalahnya Anda itu gak ditemenin di neraka. Soalnya masuk neraka kok. Sampean apa? Membunuh garang gitu, lanang gitu. Iya. Ini apa gitu, mencuri. Ini gosok masuk. Jadi kan gak keren akhirnya di neraka itu Anda. Udah masuk neraka gak keren, introvert, gak ditemenin. Iya, gak diajak nongkrong, rokokan sendiri gitu. Jadi ya gak enak. Nah, jadi gosok aja begitu apalagi kemudian. Makanya saya password wifi rumah saya, bukan rumah, kantor saya. Itu kadang bocah-bocah FF tuh main itu di depan kantor saya soalnya. Nah, saya itu passwordnya pakai password yang bernuansa Islam. Agar orang kantor saya yang mau buka bokep itu gak jadi. Karena malu sama passwordnya. Kan iya, masa password. Makanya Anda tuh seminimal-minimalnya itu wallpapernya itu Ka'bah lah. Minimal agar Anda itu mau pakai HP untuk yang enggak itu sungkan minimal sama wallpapernya. Tapi kalau wallpapernya tetap Ka'bah, tetap nyebarin hoax itu dosanya double itu. Jadi kira-kira begitulah. Nah, ini yang perlu diluruskan nih, Gus. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya kreatif. Cuma kadang kreativitasnya itu ditumpahkan untuk hal-hal yang tersesat itu. Kadang kreatif kan orang Indonesia itu. Kemarin itu baru Kominfo, Anda tahu? Ini kreativitas cabang sat nih gini. Kominfo ngumumin, mulai sekarang PayPal diblokir. Komen pertama yang paling banyak retweetnya, cara menghindari blokiran dari Kominfo. Serius. Kita coba buka di Twitter, gak tahu tapi masih kemarin itu ribuan. Pakai ini, dia ngasih tahu itu. Jadi maksudnya soal Kominfo memblokir itu benar atau salah, bijak atau tidak itu urusan lain ya. Tapi bagaimana orang Indonesia itu kreatifnya minta ampun. Tapi untuk ditumpahkan kadang bukan pada tempatnya gitu. Jadi akhirnya tadi itu positif itu
penting sebagai mendasar. Sebelum kreatif itu positif, sebelum aktif itu positif gitu. Karena juga begitu, banyak orang Indonesia itu aktif tapi di hal-hal yang gak penting. Iya kan? Anda punya tipikal teman di tongkrongan tuh yang gak bisa duduk tuh. Duduk bentar, dia nganu ini, nganu itu gitu. Padahal gak penting kerjaannya tuh. Ini apa? Wujuduhu ka'adamihi kata orang Arab. Ada atau tidak ada dia gak penting. Lebih penting kerupuk masih. Kerupuk itu ketika ada gak kelihatan, tapi ketika selesai makan gak makan kerupuk, wah rasanya baper kita. Kalau kata orang Madura, jemur tak kering, sesat tak becah. Dicuci gak basah, dijemur gak kering. Itu tipikal orang yang gak penting tuh. Jadi dijemur gak kering, dicuci gak basah gitu. Ya udah, dibakar gak pengaruh. Pokoknya gak jelas orang itu. Nah itu banyak kreativitas model begitu. Nah ini perlu nih ditemani orang-orang itu sebenarnya asas saya ke Citayam Fashion Week itu nemenin agar kreativitasnya itu tumpah ke hal-hal yang positif gitu. Karena biasanya kalau hal-hal yang negatif kita itu hebat. Misalnya ya, ini cerita ada Thief of Baghdad, pencuri Baghdad itu terkenal sebagai pencuri terbaik di dunia. Makanya ada film dulu disiarkan di Indonesia. Itu mungkin film hijrah pertama di Indonesia. Film Arab yang masuk ke Indonesia dan diterjemahkan jadi sinetron pertama dulu. Saya ingat tuh Ramadan, Thief of Baghdad, pencuri dari Baghdad. Nah, konon pencuri dari Baghdad dan pencuri dari Mesir ini paling hebat. Tapi ditantang sama orang Madura. Ayo. Oke. Terus ambil telur burung saat dieremin sama burungnya, saat didudukin sama pantat burungnya. Diambillah sama pencuri Baghdad. Seret, dia ambil, dia manjat, dia ambil, dia taruh di kantongnya. Dia turun. Dapat saya. Mana kata orang Maduranya? Wah, ada ini di kantong saya. Coba diambilkan. Gak ada. Terus kata orang Maduranya, ini. Jadi dia nyuri dari pencuri. Kayak tipikal orang yang ngambil HP pakai sepeda motor, terus dia lari, sepeda motornya lupa, diambil sama. Terus ya sudah kalau gitu gantian, sampean yang nyuri. Wah, gampang. Dia naik, dia ambil telurnya, dia masukin ke mulutnya. Dia turun lagi. Kata dia, prinsip pertama dan utama pencuri, jangan pernah percaya kepada orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu pencuri. Kata dia. Kira-kira begitu. Kreatif. Baik begitu ya. Jadi boleh, tapi kalau misalkan itu dalam kebaikan ya, jangan melakukan hal-hal yang baik tapi untuk hal yang batil. Begitu ya, Bib. Termasuk begini, Bib. Kalau misalkan kita punya wifi ya, terus kan kita kepingin sodakoh nih ke orang-orang. Kita ngisi passwordnya itu passwordnya syahadat, Bib. Itu gimana, Bib? Kalau misalkan ada orang yang non muslim gitu terus masukkan password misalkan asyhadu alla ilaha illallah gitu, otomatis muslim nggak, Bib? Yang kayak gitu, Bib. Iya, ada ini bukan pertanyaan, curhatan orang di Jogja. Waktu acara Deep Talk saya sama Pendeta Yiri, ada yang beneran. Jadi dia itu non muslim, saya nggak tahu agamanya apa. Katanya pernah pacaran sama muslimah gitu. Kemudian kamu ikuti ya omongan saya. Dia kira mau ngomongin apa gitu. Terus gitu, asyhadu. Gitu. Sampai selesai syahadat. Nah dia nanya, saya sampai sekarang udah 3 tahun baper. Saya mulai gak ke gereja karena saya ini apa agamanya gitu. jadi bingung karena syahadat itu. Jadi dan ini ya itu jebakan yang kemudian bikin kita akhirnya jadi pusing. Padahal ya agama ini udah banyak, pekerjaannya banyak yang belum selesai, ngapain masih mau jebak-jebak orang masuk ke sini gitu. Tapi soal pertanyaan tadi ya, ini yang agak serius mungkin gini. Fenomena itu tapi secara serius dan masif terjadi kepada orang-orang yang nahi mungkar kadang. Iya kan? Nahi mungkar bil mungkar.
atau amar ma'ruf bil mungkar. Iya kan? Kadang ada kan orang yang amar ma'ruf bil mungkar dan nahi mungkar bil mungkar tuh. Padahal prinsip kita adalah amar ma'ruf bil ma'ruf dan nahi mungkar bil mungkar. Enggak. Bil ma'ruf lah. Bil ma'ruf lah. Nah itu kan kadang niatnya bagus tapi cara mengimplementasikan niat itu yang bermasalah. Itu kayak masukin Islam jalur tidak sadar gitu. Ada teman saya dulu di kampung itu dia cerita dulu ngekos di Bogor, dia di IPB, kuliahnya di IPB, ngekos dengan orang yang non muslim, bukan satu kamar, beda kamar. Nah sering dia main PS di tempatnya orang Cina ini, orang Cina Kristen. Iya kan biasa yang punya PS biasanya orang Cina Kristen emang. Udah Cina Kristen masuk akal loh punya PS. Muslim itu memang biasanya secara ekonomi pas di garis kemiskinan, bukan di bawah garis kemiskinan, pas di garis kemiskinan. Makanya jihad iktisodi itu penting tuh, jihad ekonomi itu anak muda tuh. Nah itu dia kerjanya serius ini. Kalau malam membisikin ke orang Kristen ini kalau tidur, Gus, Islam itu indah, Islam itu baik, serius. Saya gak mungkin bisa ngarang cerita seaneh ini kan, seaneh-anehnya saya gak nyampe pikiran saya ke sana. Iya, Islam itu indah, Islam itu baik, pokoknya gitu. Itu kan niatnya bagus ya, mungkin dia niatnya positif, tapi caranya aja yang caranya bukan salah, lebih ke bego aja gitu, lebih ke bodoh aja caranya itu, gak salah mungkin ya, cuma kayaknya dia kalau tahu itu orang Kristennya makin paten, Kristen memang bener udah daripada saya bego jadi ikut agamanya ini dia. Itu mungkin. Oke, terima kasih Habib. Pertanyaan yang ketiga, monggo silahkan. Angkat tangan, tadi sudah cewek, sekarang cowok lagi yang tinggi. Mungkin diselang-seling pertanyaannya, diselang-seling juga, jangan saya sampai selesai, Gus Bara sampai selesai. Tadi rencananya begitu Bib, ya nggak bingung, Habib dulu kemudian Gus Bara begitu. Begitu. Atau semuanya wes. Habib semuanya, jangan dong Gus Bara, nggak kebagian nanti. Oke, monggo silakan yang pakai kemeja putih. Monggo mau tanya ke Habib atau ke Gus Bara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Sinten? Habib. Ke Habib, monggo. Nama dan saya tempat tinggal. Balia, asal Mojogendeng, Mojokerto. Oke, Mojogendeng. Ya, saya kan latar belakang pesantren, Bib ya. Jadi saya lulusan Lirboyo tahun kemarin, Lirboyo Kediri. Saya itu sering ditabrai dengan beberapa faktor akademisi. Teman saya banyak yang fakultas filsafat general, sehingga banyak yang mengetahui saya latar belakang pondok, kemudian ditabrakkan dengan pengetahuan yang di sana. Karena saya latar belakang pondok, saya tanya gini, Mas, saya mau tahu jawaban sampean terkait Allah itu maha pengasih apa tidak? Karena saya sholat dan tidak sholat itu sama saja tidak memiliki apa-apa. Sehingga kayak itu saya nggak ada kurangnya, nggak ada kelebihannya. Terus yang kedua, ini kan antara faktor mutakalimun sama filsafat kan ya kalau di usul fikih itu kan. Terus yang kedua itu terkait Allah itu kan qadim. Sedangkan yang mendahului Allah itu siapa? Gitu. Mendahului Allah itu siapa? Gitu. Saya kan bimbang. Jadi kan yang aslinya saya itu biasanya dipelajari dengan ilmu fikih, ditanyai dengan ilmu-ilmu yang tauhid gitu loh. Nah, menurut saya panjenengan kira-kira yang pas itu untuk responsif bagi orang seperti itu bagaimana? Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib. Ya sebenarnya kalau buat jenengan ya Mas, respon yang paling baik adalah diem aja Mas, menengah ya Mas. Iya. Karena kata Imam Malik, ilmu itu ada 3. Quran, sunnah, dan kata tidak tahu. Kadang penyakitnya kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, ahli fikih, tapi ditanyain akidah sok tahu gitu, nggak mau bilang nggak tahu gitu.
mosok gak tahu rek gitu. Iya kan, malu. Akhirnya jawab sakrep dhewe. Padahal dia gak punya ilmunya tuh. Jadi kalau jenengan nanya, ya paling enak menang aja wis. Doain aja. Semoga dia enggak lupa sama pertanyaannya. Semoga besok dia bangun tidur lupa sama pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan itu saya bisa jawab karena kebetulan saya kan S1 saya di filsafat. Itu pertanyaan-pertanyaan filsafat. Yang pertama soal Allah Maha Pengasih. Itu pembahasannya tentang teodis kalau di filsafat. Jadi ada simpelnya gini lah. Ada orang datang ke tukang cukur. Kemudian kata tukang cukurnya sambil nyukur sambil ngomong kan biasa tukang cukur itu. Tuhan itu gak ada kata dia. Loh kok bisa? Ya buktinya dia katanya Maha Pengasih tapi banyak kejahatan di luar sana. Oh iya. Terus selesai cukur si orang ini karena mangkel dia bawa orang gondrong. Tukang cukur itu gak ada. Loh sampean tadi kan cukur sama saya. Lah ini buktinya ada orang gondrong katanya. Ya orang gondrong ini gak ke saya. Ya sama sampean gak ke Tuhan. Makanya banyak orang yang menderita gitu. Nah kira-kira soal teodis itu begitu, soal penderitaan, soal duitnya sama-sama dapat walaupun kafir atau bahkan lebih banyak orang kafir, ya tergantung nanti itu gimana. Itu bisa bab istidraj, bisa antara bab rezeki. Kadang kita itu nggak bisa membedakan antara rezeki sama uang. Seolah-olah rezeki itu pasti uang dan uang itu pasti rezeki. Padahal enggak. Rezeki belum tentu uang, tentulah bisa jadi dalam bentuk istri yang tidak punya aplikasi Shopee di HP-nya. Iya. Suami yang nggak punya akun micet, itu kan rezeki itu. Itu rezeki itu. Uang juga belum tentu rezeki. Berapa banyak orang yang tersesat karena uangnya. Kan Allah bilang al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Itu bisa mencelakakan kamu. Yang banyak juga belum tentu lebih rezeki dari yang sedikit kan. Yang sedikit juga sudah pasti sudah sedikit. Enggak, yang sedikit juga belum tentu. Jadi lebih ke sana lah. Kemudian yang kedua itu soal apa ya? Oh, itu kan Qadim. Oh, Qadim. Lalu siapa yang mendahului Al-Qadim? Wah, itu mah kalau dalam akidah ilmu kalam itu tentang tasalsul tuh. Jadi soal mata rantai, soal hukum sebab akibat. Memang tidak rasional kalau sesuatu itu yang sifatnya sebab akibat itu gak ada akhirnya. Karena yang akan terjadi itu tasalsul. Sebabnya ini adalah itu, akibat dari akibat ini sebabnya ini sebagai akibat sebabnya ini. Maka agar rangkaian ini harus berhenti agar rasional, karena kalau gak ada hentinya gak rasional tuh, gak masuk akal, gak ada titik hentinya, maka dia harus ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu harus tidak boleh sama sifatnya dengan yang ada. Karena makomnya lebih tinggi. Maka itulah kemudian zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Jadi itulah kalau soal Qadim dan yang mendahului Qadim. Iya. Nyatanya ya gak ada lah yang di atasnya Allah. Tapi bagi sebagian orang yang tersesat kan ada aja yang di atasnya Allah kan. Bisa duit di atasnya Allah. Zuhud itu kalau dalam tasawuf, zuhud itu artinya menomorsatukan Allah di atas segalanya, termasuk di atas dunia. Tapi kan banyak orang yang nggak zuhud ya. Jadi ya kena uang, Allahnya jadi nomor 2, kena pasangan, Allahnya jadi nomor 2, kena ini itu Allahnya jadi nomor 2, repot jadinya. Jadi nyatanya memang nggak ada yang di atasnya Allah. Tapi ya, kalau
idealnya tidak ada secara teori, tapi faktanya banyak itu yang di atasnya Allah dalam perilaku orang-orang yang tersesat itu banyak lah. Ya kita aja lah ukur diri kita sendiri gitu. Nomor satu di hidup kita itu apa gitu, tinggal introspeksi diri aja. Semua itu perihal urutan ya Bib. Allah ditaruh di urutan kemana, uang ditaruh di urutan kemana, pasangan juga ditaruh di urutan kemana. Itu pribadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Karena tadi ada depan-depan, yang belakang monggo. Nggak kelihatan, yang cewek mungkin ya, yang pemudi terawat ini. Monggo silahkan. Saya pilih. Pemudi gantian. Nggak ada? Oke, yang berjilbab hijau, monggo. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Gus Bara atau Habib? Habib. Oke, silahkan. Sebenarnya tadi menghindari yang begini, Bib. Nanti Gus Bara enak dong nggak ngomong. Monggo, sebutkan nama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia dari Sumumito, Jombang. Izin bertanya, Bib. Berbicara tentang hijab, seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa putri dari ulama di Indonesia yang tidak memakai hijab. Lalu sehingga muncul beberapa perspektif, salah satunya yakni hijabi dulu hatimu baru fisikmu. Lalu bagaimana sih pendapat Habib tentang hal tersebut? Lalu sebenarnya makna hijab sendiri secara filosofis maupun syariat itu seperti apa? Poin yang kedua yang ingin saya tanyakan, apabila ada seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, lalu ia terpaksa bekerja untuk melepas hijabnya, apakah hal tersebut itu termasuk hal yang berdosa gitu? Karena kan itu terpaksa gitu. Apa diperbolehkan? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara perempuan untuk... Banyak banget ya ini 3 ini pertanyaannya. Ya, Monggo. Los. Dan yang terakhir, Bib, bagaimana cara perempuan untuk memilih pasangan? Apakah ada kiat-kiatnya seperti itu? Apakah Terbukti nih yang kesini tuh jomblo, ini buktinya ya salah satunya. apakah harus mengutamakan aspek agama, karakter ataupun yang lainnya seperti itu, Bib? Oke, sudah nggak ada yang paling akhir ya, yang terakhir ya. Monggo Habib. Ya, Maaf, ada bingkisan. Dokumentasi. Oke. terima kasih ya Allah. Iya. Boleh, siap. Temannya bantu potretin dong. Nah. Siap. Iya. Soal gini ya, tokoh agama yang putrinya tidak berhijab, karena seorang tokoh agama itu tidak dituntut oleh Allah untuk memastikan keluarganya itu sesuai dengan agama yang diajarkan oleh dia. Tuntutan Allah kepada orang tua itu adalah mendidik anaknya. Anaknya itu mau ikut atau tidak, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau kiai itu tidak mendidik anaknya untuk pakai hijab, baru itu masalah. Kalau anaknya kiai gak berhijab, kemudian kiainya jadi dipandang buruk oleh kita, aneh. Karena ya dalilnya gampang lah. Nabi Nuh itu anaknya juga bukan cuma gak berhijab itu, gak naik perahu itu. Anaknya Nabi Nuh itu bukan cuma gak taat kepada hukum Allah, gak taat kepada hukum fisika, bahwa dia akan tenggelam kalau tidak naik ke perahu itu kan. Kenapa jadi ini gitu, jadi repot. Yang penting Nabi Nuh sudah ngajak, sudah mengedukasi, nggak mau ikut ya karepmu. Kalau mau ikut syukur, nggak ikut ya kufur, kelar. Prinsipnya kan gitu. Nah, hijabi hatimu dulu. Memang idealnya secara batin itu hati itu dihijabi secara beriringan dengan lahir.
Tapi kalau terlambat, ya sudah dihijabi secara lahir terlebih dahulu, karena hijab sebagaimana aspek lain dari semua ritual itu punya dua aspek hablum minallah, aspek hablum minan nas, aspek kewajiban kepada Allah secara vertikal dan aspek sosial horizontal kepada sesama manusia. Sholat misalnya, mau husuk gak husuk ya sholat, karena untuk menggugurkan kewajiban. Diterima apa enggak ya urusan lain itu. Sama hijab, siap atau gak siap, hati nerima atau tidak ya sudah, berhijab sebagai pengguguran kewajiban. Tapi idealnya beriringan. Kalau Anda buka Quran itu ayat-ayat makiyah, itu ayat-ayat hati, ayat-ayat akidah, ayat-ayat dasar, agar ketika menjalankan agama itu sumbernya dari hati, bukan dari keterpaksaan. Idealnya ya enggak, terhubung tuh. Makanya Islam yang masuk ke Indonesia pertama kali itu kan tasawuf, bukan fikih, bukan fikih, tasawuf. Makanya nama-nama besarnya itu adalah nama-nama sufi, Hamzah Fansuri dan lain sebagainya. Itu sufi karena penting hati dulu. Tapi dalam beberapa hal ya beriringan karena ada aspek kewajibannya. Itu sama kayak teori puasa lah. Puasa itu kan ada aspek kewajibannya, ada aspek ya yang efeknya. Kalau efeknya gak dapat ya paling tidak kewajibannya dijalankan. Nah yang kedua itu soal apa yang kedua ya? Saya yang ingat yang ketiga tuh tips. Yang ketiga tadi. Yang kedua? Oh iya, hijab secara filosofi itu apa, Habib? Enggak, setelah ini itu ikut ada ngeblank lagi nih moderatornya. Oh, ibu yang bekerja. Nah, ini kebetulan gini. Yang ngasih kerjaan kepada kita itu bos kita atau Allah? Secara filosofis itu kan semua rezeki itu melalui Allah. Jadi kalau ada rezeki yang membuat kita melanggar hak Allah dari kita, maka bisa jadi itu bukan rezeki dari Allah. Jadi ya sudah, banyak jalan rezeki lain. Kenapa harus mengambil jalur rezeki yang tidak halal? Sedangkan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi Anda pernah terlatih kok 9 bulan di dalam perut ibu Anda gak kemana-mana, Allah kasih rezeki, Allah jamin rezekinya. Jadi gak perlu khawatir gak dapat rezeki. Rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, semua kebahagiaan. Gak usah minder wong, yang non muslim aja dapat kok. Yang jodoh di tangan Tuhan, tapi yang gak nyembah Tuhan ada jodohnya kok, apalagi kita gitu. Sama kayak gini, saya itu kadang di grup WhatsApp sebelum saya keluar dari grup WhatsApp keluarga. Itu kan kapan punya anak? Saya 3 tahun menikah belum punya anak. Kapan punya anak? Kata saya nggak penting kalau orang yang nanya. Tapi tiba-tiba istri saya mulai ke-trigger. Kapan ya kita punya anak? Kata saya kalau waktunya lah. Jawabanmu katanya. Maksudnya nggak memuaskan. Loh, kata saya tenang aja kamu itu. Ada wanita namanya Maryam, nggak punya suami, bisa punya anak kalau Allah mau. Jadi kamu itu tenang, ada aku gitu. Lanang. Maryam nggak punya suami, bisa punya anak kalau Allah menghendaki. Apalagi kamu punya suami, tenang aja. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Allah mau ngasih anak ke kita pasti dikasih gitu. Nggak usah. Yang nggak punya anak, nggak punya suami aja bisa punya anak. Kalau Allah mau, apalagi yang punya suami gitu. Santai aja gitu. Jadi itu. Tapi kalau benar-benar darurat, maka saya baca fatwanya Darul Ifta atau Syekh Ali Jum'ah kemarin ya tentang hal yang sama. Saya lupa fatwa ini dari mana saya baca kemarin. Tapi intinya adalah kalau darurat gak apa-apa. Tapi apa yang dimaksud darurat? Darurat itu kalau tidak ada jalan lain sama sekali
Kecuali dengan Anda membuka hijab untuk mendapatkan kehidupan, maka ambil jalan itu sampai sebatas Anda bisa selamat dari kondisi darurat itu. Begitu sudah selamat, cari peluang lain. Ya, Islam itu selalu manusiawi lah urusan begituan. Dan yang terakhir, tips memilih jodoh. Jodoh itu diseleksi dengan akal dan dipilih dengan hati. Akal itu yang pertama. Cara memilih akal itu melalui 4 hal. Pertama, dinuha, agamanya. Agama sekaligus akhlaknya, kebaikannya. Yang kedua adalah jamaluha, ketampanannya. Itu Nabi yang bilang. Jadi Anda jangan wah, masa melihat orang dari ketampanannya. Ya, sumpek juga kalau nggak tampan gitu. Bayangin Anda bangun tidur pagi-pagi, yang pertama dilihat wajah yang tidak tampan. Itu menurut para ahli, hari Anda akan buruk seharian itu. Iya, karena pagi itu menentukan kualitas hari Anda. Makanya kalau pagi-pagi saya kasih tips, jangan buka HP karena kemungkinan ada berita buruk kan. Jadi jangan. Karena kalau buruk sudah ke belakangnya buruk. Jadi toh juga tampan itu kan relatif. Iya kan? Bisa jadi menurut Anda seorang itu tampan, menurut yang lainnya enggak, relatif. Yang mutlak itu jelek. Kalau jelek itu mutlak tuh. Yang ketiga itu adalah maluha, Nasabiha. malnya, keturunan juga. Mal itu juga penting. Miskin ketemu miskin repot. Repot miskin karena kadal fakru an yakuna kufra. Kemiskinan itu bisa bikin kekafiran gitu. Dan yang terakhir nasabuha. Nah, nasabuha ini banyak orang bilang keturunannya. Enggak. Bagi saya bukan hanya keturunan tapi genetiknya. Mohon maaf, tanpa memaksud menyinggung siapapun. Ini hanya sebatas contoh. Setiap orang itu punya kekurangannya masing-masing. Kalau kekurangannya Anda tidak bisa ditutupi oleh kelebihannya pasangan, atau malah dia punya kekurangan yang sama, sebaiknya jangan. Misal ya, saya kasih contoh begini. Kalau Anda asma, ketemu cowok yang asma, diusahakan jangan jodoh gitu. Karena bisa jadi anak Anda gak nafas. Nah itu genetik itu begitu. Kalau Anda pelit, usahakan cari cowok yang gak pelit. Karena kalau Anda pelit, cowok Anda pelit, kemungkinan yang lahir korun. Mr. Krab ya lahir. Anda orangnya over percaya diri. Jangan cari cowok yang over percaya diri, keluarnya Fir'aun nanti. Jadi udah saling mengisi gitu kalau bisa. Itu yang genetik itu. Nah, kalau udah semua diseleksi, dipilih dengan hati. Kamu cinta nggak kepada dia? Kalau udah serak gitu hati jeger gitu, ada yang jeger di hati, udah. Saya itu ketemu istri saya jam 5 sore. Tunangan jam 6 sore. Itu pun karena kepotong maghrib. Seharusnya jam setengah 6. Tapi kata calon mertua saya waktu itu, jangan, ini masih maghrib, nanti aja jam 6. Jadi ya itu, karena milihnya udah pakai hati. Tapi sebelumnya ya diseleksi dulu ininya apa, wajahnya dan lain sebagainya. Jadi gitulah urusan jodoh itu. Ya begitu. Sudah 4 pertanyaan nih. Gimana, mau lanjut apa berhenti nih? Atau lost? Udah jam 11 loh, masih lanjut, masih on semua ini matanya. Pemuda tersesat? Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang kelima, monggo. Itu yang dari tadi di belakang itu. Oke, monggo Mas. Barangkali bisa agak maju ke depan biar kelihatan wajahnya. Ya, biar kenal nih. Kan tadi yang jomblo ya di sini ya. Di pemudi nih. Ya mungkin dijawab sama Habib Gus Bara. Pertanyaan masalah ekonomi ya, Bib. Tentang riba dan piutang. Jadi yang saya tanyakan pertama mungkin dari riba. Nah ini kan agak banyak dalih-dalihnya. Saya tanyakan ini semisal saya punya usaha, tapi usaha kan dalam modalnya ini saya ambil dari
dari utang bank. Nah, memang ada bunganya, itu gimana? Apa berkahnya hilang atau gimana? Terus masalah piutang. Misal saya ngasih piutang ke customer, seminggu jatuh tempo, tapi ternyata mereka ada, itu kita ambil sikapnya gimana untuk menagih utang tersebut. Terus ketiga, tentang dagang yang baik secara agama ya Bib ya. Zaman dulu Nabi itu gimana cara berdagang baik, untuk margin keuntungannya itu apa, memang ada nominalnya atau gimana Bib? Terus untuk Gus Bara, untuk legalisasi merek itu di Mojokerto di mana kantornya? Saya mau tanya. Terima kasih. Ini pertanyaan sesat ini. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Monggo sinten dulu yang menjawab, Gus Bara atau Habib? Ini pertanyaan-pertanyaan ke Umaro ini sudah. Urusan ekonomi ini. Kalau ke saya nggak pas. Karena masnya dan saya sama-sama miskin. Nggak pantas jawab jawaban ekonomi. Monggo Gus. Monggo Gus Bara. Pertanyaannya dilempar ke Gus Bara. Bagaimana Soal hutang bunga bank tadi, Gus. Gus. Riba bunga Iya. bank, Gus. Itu gimana itu kalau ambil hutang bank itu barokah apa enggak ini? Nah. Jadi pertanyaan hukum ini mestinya ke Habib ini pertanyaan. Jadi saya hanya mengikuti fatwa saja. Jadi dulu Darul Ifta, jadi komisi fatwa lah di Mesir, itu pernah mengharamkan bunga bank. Lantas kemudian beberapa tahun kemudian ditarik kembali dan dinyatakan bunga bank itu boleh dengan syarat kemudian tidak terlalu tinggi ininya bunganya. Dan bunga itu kan sebagai akadnya itu kan kita kan minjam ya. Minjam dan pinjam itu sebagai bentuk modal kita untuk usaha. Bentuk modal kita usaha. Karena bentuk modal kita untuk usaha, sehingga kemudian ada keharusan bagi kita untuk sharing hasil usaha itu, dibuat begitu. Sehingga kalau menurut saya mengikuti, saya tidak bisa menentukan jawaban secara pasti, tapi saya mengikuti komisi fatwa dari Mesir, itu diperbolehkan untuk bunga bank. Terus perasaan tadi kalau masalah legalisasi merek, nanti sampean ini bisa ke dinas perindustrian, dinas perdagangan kalau nggak salah, perindustrian dan perdagangan itu ada beberapa yang kemudian dikasih kemudahan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, antara lain yaitu tadi masalah legalitas merek itu sekaligus halal dan haramnya. Jadi sekarang ini kan butuh semua itu ada sertifikat halal dan haramnya. Bahkan lemari es itu saya baru tahu kalau lemari es itu ada sertifikat MUI-nya. Perasaan kita nggak makan lemari es, tapi kenapa kok Jilbab juga agak Gus, jilbab yang halal gitu. harus ada legalitas MUI-nya. Ya itu Bib, dari saya Bib. Ya Gus, tadi mungkin terlewat kalau misalkan itu tadi mengambil kita buka usaha kemudian ambil dari hutang bank itu barokah apa mboten Gus? Kalau selama kita bisa tanpa meminjam bank, sebaiknya kita usahakan semampu kita, modal dari kita. Tapi kalau kemungkinan kita tidak bisa, misalkan modalnya harus banyak, itu maka kemudian tidak bisa. Kalau kemudian hutang ke bank, ya selama kemudian memang itu ada manfaatnya untuk modal usaha kita dan untuk pekerjaan kita ke depan biar lebih lancar lagi, saya kira pinjam bank juga tidak masalah gitu. Saya sendiri jarang, bahkan tidak pernah hutang ke bank. Tapi begitu kepepet, ini butuh modal banyak ini. Kalau hanya mengandalkan
pribadi, uang pribadi saja nggak cukup, apalagi pinjam teman, tambah gak dikei belas malah. Mungkin WA saya pinjam uangnya paling langsung dibilang. Lah, oleh karena itu dengan modal yang usaha yang besar dan tidak bisa kalau kemudian kita tidak pinjam ke bank, maka ya apa boleh buat. Kalau pilihan saya tetap pinjam bank. Semua akan hutang bank pada waktunya kalau begitu ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Sudah Sebentar, jam Mbak, 11, boleh lanjut. Untuk cara berdagangnya tadi gimana? Cara Nabi Muhammad berdagang dulu. Itu tanya yang keturunannya saja. Jadi Oh, ini lempar-lemparan nih. Jadi memang saya sengaja ngasih ke Gus Bara karena itu tadi Gus Bara kan tadi sempat nge-spill bahwa beliau ini alumni Al-Azhar, Azhari. Memang paling enak urusan bunga ini kita kiblatnya ke Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu dua pendapat sama-sama ada. Syekh Ali Jum'ah itu membolehkan bunga bank, Syekh Mutawalli Sa'rawi itu tidak membolehkan bunga bank gitu. Ya tinggal kemudian Anda milih yang mana. Tapi idealnya itu saya sangat setuju sama Gus Bara bahwa idealnya jenengan ini ya gak utang, hidup itu gak pakai utang. Saya alhamdulillah sampai sekarang itu tidak pernah membeli sesuatu yang saya inginkan dengan hutang. Daripada hutang dulu kemudian nyicil, kalau saya mending nabung dulu kemudian beli ketika sudah dapat uangnya. Makanya saya motor ya tetap saya gak kredit itu. Ya udah nabung sampai kita cukup uangnya. Kecuali memang itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya kebutuhan dan gak bisa nggak harus itu ya. Misalnya motor buat nganter pacar malam minggu, enggak lah. Misalnya buat apa Gojek. Di sini ada kan ya Gojek ya. Gojek, Anda kalau nggak Gojek kuliah Anda terancam ya nggak apa-apa gitu. Tapi berusahalah untuk menghindari utang, dan yang nggak berkah itu kalau Anda bangga dengan utang. Itu yang nggak berkah. Sekarang kan ada orang yang bangga dengan utang ya. Bisa bayar, kalau bisa bayar ngapain? Kalau bisa utang ngapain bayar? Itu prinsipnya anak muda sekarang kan. Kalau bisa utang ngapain bayar? Buktinya Anda melakukan berbagai upaya hingga menjatuhkan harga diri untuk punya yang namanya kartu kredit. Padahal kartu kredit itu kartu utang. Kok bisa loh uang bangga kartu kredit itu aneh kan? Orang-orang modern itu aneh. Itu praktis, punya kartu kredit itu kan nggak semua orang kan? punya. Iya, itu kan goblok kan. Utang kok bangga loh. Iya kan, orang sekarang itu aneh. Dulu orang kan punya utang ditutup-tutupi, kalau bisa gak mau utang. Sekarang bayar kok pakai cash kartu kredit. Dan perusahaannya juga jahanam. Kalau pakai kartu kredit dikasih lebih murah biasanya. Murah kan iya. Ya itu kan soal yang tadi Gus Bara bicarakan soal ekonomi kerakyatan. Kita itu seharusnya koperasi dan lain sebagainya. Cuma ya kan kita digempur kan oleh IMF lah, oleh ini dan itu secara ekonomi, sehingga ya kita gak pernah berdaulat. Karena gini Mas, orang itu kalau sudah punya utang ke orang lain, ini bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Kata Nabi, utang itu adalah kegelisahan di malam hari dan malu di siang hari. Sampean lek duwe utang ke Gus Bara misalnya, itu minimal silaturahmi sampean sama Gus Bara itu berkurang. Minimal sudah itu. Wah, ada Gus Bara. Sudah gak WA lagi. Iya. Ada Gus Bara minggir, nggak mau segrup sama Gus Bara dan lain sebagainya. Minimal itu silaturahmi berkurang. Jadi makanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang piutang. Makanya utang piutang itu harus jelas kan di Quran, harus dicatat, harus ada saksi. Karena biasanya orang kalau habis ngutang agak insomnia, lupa ikatan gitu, amnesia dan lain sebagainya, lupa ingatan. Nah itu jadi, dan tiba-tiba galak,
orang kalau punya utang. Iya. Maaf, yang saya tanyakan tadi kan margin keuntungan zaman Nabi dulu seperti apa? Apa bisa diterapkan sekarang? Nah, soal margin begini ya. Memang nggak ada batas tertentu bahwa marginnya itu harus segini, batas bottom up atau bottom down-nya, paling rendah atau paling tinggi. Tapi kalau berdagang itu paling tidak ya pakai rasa, Mas. Pakai rasa. Sekiranya yang beli dan yang jual sama-sama bahagia, itu tolak ukurnya. Jangan sampai salah satunya ngerasa tertipu dengan jual beli itu. Karena gini, kalau sampean mau konsisten di madhab Syafi'i, sampean pergi ke Kalimantan, di Banjarmasin itu. Saya kaget, Gus. Saya beli songkok Madinah ini di Banjarmasin. Di Maulid 2019 saya ngisi sebulan penuh di daerah sana, Banjarmasin. Terus karena kekurangan stok songkok Madinah, saya beli di pasar. Terus itu dia maksa salaman. Saya jual, saya beli gitu. Iya, itu madhab Syafi'i gitu. Cuma sekarang dimodifikasi aja oleh Syafi'i, ya gak pakai itu. Seharusnya pakai akad. Jadi saya jual, saya beli, jos gitu. Itu menunjukkan sama-sama bahagia. Pakai akad itu. Jadi betul-betul rela. Nah itu tapal batasnya sebenarnya di sana. Jangan sampai ketika Anda sudah transaksi salah satu merasa rugi. Makanya kadang orang Cina itu lebih Islami dari kita. Buktinya orang itu biasanya langganan ke orang Cina dan kapok beli-beli ke orang Islam. Iya kan? Karena baru sadar ketika selesai, jajuk ditipu. Gak tahu nih larang rek, iya. Gak tahu nih larang rek aku rek. Iya kan, orang Islam biasanya gitu, gak apa-apa gak beli lagi, yang penting sekali beli kita hajar. Kan iya, kalau orang Cina kan ngambil untung sedikit, yang penting balik lagi. Prinsipnya kan. Nah itu sebenarnya lebih Islami dari kita. Jadi kita seneng beli ke orang Cina. Makanya bagaimanapun ya udah kita balik lagi ke orang Cina. Jadi itu prinsipnya, sama-sama untung. Dan sebenarnya ya kalau bicara utang juga nanti agar gak riba, sama-sama rugi. Kalau Anda akad di bank syariah itu biasanya kerugiannya juga dibagi dua. Karena kalau cuma untungnya dibagi dua, kerugiannya enggak, yaitu yang menyalahi akad syariah. Ya kira-kira gitu. Jadi dagang itu yo soal rasa lah. Makanya nenek moyang saya itu ketika ke Indonesia itu kan, ke kita Nusantara itu istilahnya kata Van den Berg mencari cincin Sulaiman. Cincinnya Nabi Sulaiman yang kesingsal gitu. Maksudnya nyari dagang salah satunya. Tapi dia berdagang pakai rasa. Salah satunya dagang sambil dakwah. Makanya kalau sampean nggak tahu, saya di sini ada toko-tokonya orang Arab yang lama apa enggak? Kalau Anda ada, coba Anda lihat. Biasanya itu ada broeknya. Anda tahu broek itu bahasa Belanda. Tempat duduk di depan toko, Gus. Nah, iya. Apa di sini? Boek ya. Kalau di tempat saya broek gitu. Itu bahasa Belanda. Jadi di depan toko itu biasanya ada tempat duduk. Untuk apa? Itu di semua tokonya orang-orang Arab. Untuk apa? Karena niat utamanya bukan cuma dagang tapi dakwah. Jadi beli 5 menit, duduknya setengah jam. Ngomongin apa? Teodis, ngomongin ilmu kalam, Imam Ghazali, tembus Imam Syafi'i. Daki gitu ya. Iya, ya? ngomong itu karena niatnya dakwah. Nah itu dagang itu pakai rasa lah, biar enak. Karena kita kan dagang itu bukan nyari duit, nyari rezeki. Nah rezeki itu sedikitnya insya Allah cukup lah. Pokoknya kalau cirinya rezeki itu pas butuh ada aja jalannya gitu. Minimal seair-airnya jalan adalah pegadaian lah. Itu rezeki. Kalau udah gak ada jalan lagi ya pegadaian aja. Menyelesaikan masalah dengan masalah baru yang lebih besar. Bukan masalah. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya yang sangat mencerahkan dan juga Gus Bara. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang ke-6 ini, maka sepertinya kita harus berpisah pada saat ini. Nanti kita jumpa lagi
dengan jalan bareng pemuda tersesat yang batch 6 ya, semoga Habib diberikan kesehatan dan juga Gusbara sehingga dapat menghadir lagi acara ini di Mojokerto. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya sebagai moderator dari Jalan Bareng Pemuda Tersesat kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Habib dan juga Gusbara dan seluruh hadirin pemuda tersesat atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh Gusbara. Kepada beliau kami haturkan. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa furi wa usri wa ahlil bait kiram. Saulana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa husnal khatimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al 'afwa wal 'afiyata was salamata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'uluman nafi'a warzuqna a'malan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.